Kursor berkedip-kedip di atas tombol komentar, sementara aku menatap foto-foto pernikahan paling mewah yang pernah kulihat dalam beberapa tahun terakhir. Joko, mantan suamiku selama 20 tahun, tampak berseri-seri dalam tuxedo desainernya, berdiri di samping Ayu, mantan sahabat karibku selama 30 tahun, yang mengenakan gaun pengantin yang harganya lebih mahal dari mobil rata-rata orang. Unggahan Facebook itu memiliki keterangan foto yang benar-benar membuat perutku mual. Sekarang aku benar-benar menemukan cinta sejati. Terima kasih, hidup, karena telah memberiku kesempatan untuk memulai lagi dengan wanita yang sempurna. Tanpa ragu, aku mengetikkan komentarku dengan senyum paling lebar yang kumiliki dalam 2 tahun terakhir. Selamat, semoga kalian bahagia selamanya. Tapi sepertinya ada yang kalian lupakan. 5 menit kemudian, Joko membalas, "Kau bicara apa, Siti?" Dan saat itulah, aku tertawa paling puas seumur hidupku karena aku tahu sesuatu yang telah dia lupakan. Setiap rupiah yang dia habiskan untuk pernikahan impian itu berasal dari uang ganti rugi miliaran yang kumenangkan 6 bulan lalu. Foto itu sudah mendapat lebih dari 200 suka dan menjadi acara sosial tahunan di kota kami. Joko Santoso, pengusaha sukses berusia 60 tahun, menikahi Ayu Larasati, seorang desainer interior berusia 58 tahun, dalam sebuah upacara yang diadakan di resor paling eksklusif di Bali. Komentar terus berdatangan. Pasangan yang serasi. Akhirnya Joko menemukan kebahagiaan. Ayu, kau bersinar. Tetapi tidak ada satupun dari komentator itu yang tahu apa yang aku tahu. Ayu adalah pengiring pengantinku ketika aku menikah dengan Joko pada tahun 1998. Dia adalah ibu baptis bagi kedua anakku. Dia menghabiskan setiap hari raya keluarga di rumah kami selama 2 dekade. Dia menangis bersamaku ketika ibuku meninggal. Dan dia merayakan setiap ulang tahun pernikahan bersamaku. Dia lebih dari sekadar sahabat karibku. Dia adalah saudara perempuan yang tidak pernah kumiliki. Joko adalah cinta pertamaku dan satu-satunya cinta sejatiku. Atau begitulah yang kupercayai selama 20 tahun. Kami bertemu di kampus ketika dia belajar manajemen bisnis dan aku akuntansi. Dia karismatik, ambisius, dan cerdas. Bersama-sama, kami membangun sebuah kerajaan bisnis. Dia menangani penjualan dan strategi. Aku menangani keuangan dan akuntansi. Selama 2 dekade, kami adalah tim yang sempurna, baik dalam bisnis maupun pernikahan. Sampai aku menemukan bahwa mereka telah berselingkuh selama 5 tahun. 5 tahun di mana Ayu masih menjadi orang kepercayaanku. Dia masih datang untuk makan malam setiap hari Minggu. Dia masih bertingkah sebagai sahabat paling setia di dunia, sementara dia tidur dengan suamiku setiap kali aku keluar kota untuk urusan pekerjaan. Perceraian itu sangat kejam. Joko telah mencoba untuk mengambil semuanya. Perusahaan yang kami bangun bersama, rumah yang kami rancang bersama, bahkan rekening tabungan yang telah aku kelola dengan cermat selama 20 tahun, dia menyewa pengacara terbaik di kota dan melancarkan perang hukum yang berlangsung selama 18 bulan. Namun, Joko telah melakukan kesalahan fatal. Dia meremehkan wanita yang telah menangani pembukuan akuntansinya selama 2 dekade. Aku tahu setiap transaksi, setiap rekening tersembunyi, setiap manuver keuangan yang dia lakukan selama pernikahan kami. Dan yang lebih penting, aku tahu setiap aktivitasnya yang melanggar hukum. Sidang itu bukan hanya tentang perceraian. Itu adalah tentang penipuan pajak, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Joko telah menyembunyikan pendapatan selama bertahun-tahun. Dia telah memindahkan uang ke rekening di luar negeri. Dia telah melaporkan kerugian palsu untuk menghindari pembayaran pajak. Dan aku punya bukti untuk semuanya. Putusan itu sangat menghancurkan bagi Joko. Dia tidak hanya kehilangan separuh dari harta sah pernikahan kami, tetapi dia juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 12 miliar kepadaku, ditambah denda sebesar 8 miliar kepada pemerintah karena penggelapan pajak. Joko benar-benar bangkrut. Tapi tampaknya, tidak ada orang lain yang tahu. Pernikahan yang baru saja kulihat di Facebook itu menghabiskan biaya dengan mudah 2 miliar rupiah miliar. Gaun Ayu adalah rancangan desainer Eropa. Bunga-bunga diimpor dari luar negeri. Musiknya diurus oleh orkestra simfoni. Dan para tamu termasuk politisi dan pengusaha paling terkemuka dari provinsi kami. Dari mana Joko mendapatkan uang itu? Ponselku mulai berdering segera setelah komentarku muncul. Itu adalah adikku, Rina. Siti, apa yang baru saja kau lakukan? Komentar di foto Facebook, kau gila. Semua orang akan melihat komentar itu. Itulah tepatnya maksudku.
Rina, sidang apa? Kau bicara apa? Sidang yang kumenangkan melawan Joko 6 bulan lalu, yang membuatnya tidak punya uang sepeser pun. Joko tidak punya uang? Joko berutang miliaran rupiah kepada pemerintah, pengacaraku, dan aku. Pernikahan yang baru saja mereka rayakan itu didanai dengan uang yang bukan miliknya. Lalu bagaimana dia membayarnya? Nah, adikku sayang, itulah pertanyaan yang kuinginkan agar semua orang tanyakan. Aku menutup telepon dan kembali ke Facebook. Komentarku sudah memiliki 50 balasan, dan Joko sudah berhenti menanggapi. Tapi Ayu muncul di kolom komentar. Siti, tolong jangan rusak hari istimewa kami dengan rasa dendammu. Aku menulis tanggapan keduaku. Itu bukan rasa dendam, Ayu. Itu fakta. Joko baru saja menikahimu dengan uang yang secara hukum adalah milikku. Perang telah resmi dimulai. Saat aku melihat bagaimana komentar berlipat ganda di unggahan Facebook itu, pikiranku secara otomatis kembali ke tahun 1998, ketika aku dan Joko menikah dalam sebuah upacara yang membuat iri seluruh kota. Dia berusia 26 tahun dan aku 24 tahun. Kami muda, ambisius, dan benar-benar dimabuk cinta. Kita akan menaklukkan dunia bersama, bisik Joko pada malam pernikahan kami, saat kami berdansa sebagai suami istri di aula hotel paling elegan di kota. Kau dan aku adalah tim yang tak terhentikan. Dan selama tahun-tahun pertama, kami memang begitu. Joko memiliki visi bisnis yang brilian dan karisma alami yang membuka pintu dimanapun. Aku memiliki disiplin finansial dan ketepatan analitis yang mengubah ide-ide kreatifnya menjadi bisnis yang menguntungkan. Bersama-sama, kami mendirikan Santos Wayne Associados, sebuah perusahaan konsultan bisnis yang berkembang dari kantor kecil yang disewa menjadi perusahaan korporasi dengan lebih dari 100 karyawan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ayu sudah ada sejak awal. Aku mengenalnya di kampus, di mana dia belajar desain interior. Dan dia menjadi pengiring pengantinku karena dia adalah sahabat yang paling setia, paling ceria, dan paling mendukung yang pernah aku kenal. Dia 3 tahun lebih tua dariku, berasal dari keluarga yang lebih sederhana, dan selalu mengagumi kehidupan yang aku dan Joko bangun bersama. Kalian adalah contoh pernikahan sempurna bagiku, kata Ayu setiap kali hubungan romantisnya sendiri gagal. Suatu hari nanti aku ingin memiliki apa yang kalian miliki. Selama 20 tahun, Ayu praktis adalah bagian dari keluarga kami. Dia mendekorasi rumah pertama kami, lalu rumah kedua kami yang lebih besar, dan akhirnya rumah mewah seluas 500 meter persegi yang kami bangun di kompleks perumahan paling eksklusif di kota. Dia adalah orang pertama yang menggendong anak-anakku saat mereka lahir, Dimas pada tahun 2000 dan Dewi pada tahun 2003. Dia adalah ibu baptis mereka. Dia menghadiri setiap ulang tahun, setiap kelulusan, setiap acara penting dalam hidup mereka. Hari Minggu keluarga adalah waktu yang sakral di rumah kami selama 2 dekade. Joko memanggang daging di halaman. Aku menyiapkan lauk pauk. Ayu membawa makanan penutup yang dia beli di toko kue termahal di kota. Dan anak-anak bermain di kolam renang sementara orang dewasa berbicara tentang bisnis, politik, dan gosip sosial. Bibi Ayu, kata Dewi ketika dia berusia 5 tahun. Mengapa Bibi tidak menikah saja agar bisa tinggal bersama kami selamanya? Karena Bibi sudah tinggal bersama kalian selamanya. Sayangku, jawab Ayu sambil memeluk putriku. Hanya saja Bibi tidur di rumah sendiri. Aku dan Joko adalah pasangan emas di lingkaran sosial kami. Dia adalah pengusaha sukses yang memulai dari nol dan membangun sebuah kerajaan. Aku adalah istri yang cerdas dan anggun yang menjadi mitra penuh dalam kesuksesan itu. Kami muncul di majalah lokal. Kami menyumbang untuk kegiatan amal terkemuka. Kami menyelenggarakan acara penggalangan dana. Dan kami adalah tamu kehormatan di pernikahan, peresmian, dan perayaan dari segala jenis. Rumah kami telah menjadi pusat kehidupan sosial para elit lokal. Kami mengadakan jamuan makan malam untuk 20 orang setiap bulan, pesta tahun baru untuk 200 tamu, dan pertemuan bisnis di mana kesepakatan paling penting di kota diselesaikan. Ayu selalu menjadi tangan kananku dalam menyelenggarakan acara-acara ini, mengoordinasikan dekorasi, menu, dan hiburan dengan ketepatan seorang penyelenggara profesional. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu, kataku berkali-kali padanya saat kami merencanakan suatu acara. Kau adalah saudara perempuan yang selalu kuinginkan, dan kau adalah keluarga yang selalu kuinginkan. Dia selalu membalas. Bisnis tumbuh secara eksponensial selama dekade pertama milenium baru. Joko telah melakukan diversifikasi ke properti, berinvestasi dalam teknologi,
dan berekspansi ke kota-kota lain. Pada tahun 2015, kekayaan bersih kami telah melampaui 50 miliar rupiah, dan kami dianggap sebagai salah satu keluarga paling makmur di wilayah tersebut. Tetapi sekarang, meninjau kembali tahun-tahun itu dengan mata yang sama sekali baru, aku menyadari bahwa ada tanda-tanda yang aku pilih untuk abaikan. Joko mulai lebih sering bepergian untuk urusan bisnis sekitar tahun 2017. Perjalanan yang berlangsung selama 3 atau 4 hari, selalu ke kota-kota di mana ia seharusnya sedang menjajaki peluang investasi baru. Ketika aku menanyakan detail spesifik tentang perjalanan itu, jawabannya kabur dan umum. Ayu juga mulai lebih sering bepergian sekitar waktu yang sama, perjalanan inspirasi kreatif ke kota-kota di berbagai negara, di mana menurutnya dia sedang mempelajari tren terbaru dalam desain interior. Ketika dia kembali, dia memiliki foto-foto indah tentang arsitektur dan dekorasi, tetapi dia tampaknya tidak pernah bertemu orang atau memiliki pengalaman yang berkesan. Joko mulai lebih sering pulang terlambat, menjelaskan bahwa dia berada dalam rapat yang diperpanjang atau makan malam bisnis yang penting. Ketika dia tiba, dia sering berbau parfum yang bukan milikku, tetapi ketika aku bertanya tentang hal itu, dia mengatakan bahwa itu adalah parfum dari klien atau mitra bisnis yang terlalu dekat saat menyapa secara sosial. Dan yang paling jelas, jika dilihat kembali, Ayu mulai melontarkan komentar aneh tentang pernikahanku. "Siti, kau tidak terganggu bahwa Joko bekerja terlalu keras?" Dia bertanya padaku selama salah satu makan siang mingguan kami pada tahun 2018. "Tidak. Mengapa aku harus terganggu? Pekerjaannya adalah yang memungkinkan kita hidup seperti ini. Tapi, kau tidak merindukan waktu romantis dengannya? Kau tidak merindukan menjadi prioritas dalam hidupnya? Ayu, kita sudah menikah 20 tahun. Romansa berevolusi. Berevolusi atau menghilang?" Pada saat itu, aku menafsirkan komentarnya sebagai kekhawatiran dari seorang teman lajang yang tidak memahami dinamika pernikahan yang matang. Sekarang aku menyadari bahwa dia sedang mengevaluasi betapa rentannya pernikahanku terhadap campur tangannya. Selama 20 tahun, aku telah mempercayai 2 orang lebih dari siapapun di dunia, suamiku dan sahabat karibku. Dan selama 5 tahun, kedua orang itu telah mengkhianatiku dengan cara yang paling intim. Pada 15 Februari 2020, tepat 1 hari setelah Hari Kasih Sayang, dunia sempurnaku hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Joko pulang terlambat pada malam sebelumnya, menjelaskan bahwa dia mengadakan makan malam bisnis yang diperpanjang, dan dia tiba dengan buket mawar yang jelas-jelas dia beli di toko. Pagi itu dia pergi lebih awal untuk pertemuan penting, meninggalkan iPad-nya yang terlupakan di meja sarapan. Ketika itu diaktifkan dengan pemberitahuan, aku melihat untuk pertama kalinya sebuah pesan yang akan mengubah hidupku selamanya. "Cintaku, tadi malam luar biasa. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu sore ini di tempat spesial kita. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan." Huruf A adalah Ayu. Tempat spesial kami adalah apartemen yang dibeli Joko yang seharusnya sebagai investasi properti di pusat kota. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi pesan dan menemukan percakapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ribuan pesan antara Joko dan Ayu, mendokumentasikan hubungan asmara yang dimulai pada tahun 2015 dan yang semakin intensif hingga berubah menjadi rencana masa depan bersama. "Aku tidak bisa lagi berpura-pura mencintai Siti," tulis Joko dalam sebuah pesan pada Desember 2019. "Setiap hari yang kuhabiskan di rumah itu adalah siksaan. Aku ingin bersamamu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin memiliki kehidupan yang pantas kita dapatkan. Aku Huga, Sintaku, balas Ayu. Tapi kita harus cerdas." Siti mengendalikan keuangan semuanya. Jika dia mencurigai sesuatu sebelum kita siap, dia bisa menghancurkan kita secara finansial. Apa yang kau usulkan? Beri dia 6 bulan lagi agar dia terbiasa dengan gagasan bahwa pernikahannya sedang gagal. Setelah itu, kau minta cerai dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Aku akan berpura-pura menjadi teman yang mendukungmu selama proses sulitmu. Dan bagaimana jika dia tahu bahwa kita sudah bersama selama bertahun-tahun? Dia tidak akan tahu. Siti hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Dia selalu begitu. Aku terus membaca pesan selama 3 jam, merasakan setiap kata seperti tusukan langsung ke hatiku. Ada foto-foto intim yang mereka tukarkan, rencana perjalanan yang mereka lakukan bersama ketika aku mengira mereka berada dalam perjalanan kerja yang terpisah, dan diskusi rinci tentang bagaimana menangani perceraian kami agar Joko bisa mendapatkan sebagian besar aset kami.
Tetapi yang paling menyakitkan adalah pesan-pesan di mana mereka mengejekku. Siti menyiapkan makan malam yang mengerikan itu lagi. Tulis Joko. Aku bersumpah dia berpura-pura menjadi juru masak yang baik, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Setidaknya kau tidak perlu berpura-pura menyukainya, balas Ayu. Aku harus makan makanannya setiap hari Minggu dan bertingkah seolah itu enak? Tahukah kau apa yang paling menggangguku tentang dia? Bahwa dia berpikir dia sangat diperlukan untuk bisnis. Dia pikir tanpa keterampilan akuntansinya, kita tidak bisa berfungsi. Bukankah begitu? Ayu, setiap akuntan yang kompeten bisa melakukan apa yang dilakukan Siti. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak tergantikan karena itu memberinya perasaan kendali. Dan apa yang akan kau lakukan dengan bisnis ketika kalian bercerai? Aku akan menunjukkan padanya betapa dia bisa digantikan. Aku mencetak semua pesan, semua foto, semua dokumen yang kutemukan, lalu membuat salinan cadangan di 3 perangkat berbeda dan mengirimkan salinan ke akun email pribadiku. Pukul 2 siang, Ayu tiba di rumahku untuk makan siang mingguan kami, seperti yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. "Halo, saudaraku," katanya sambil mencium pipiku seperti biasa. "Bagaimana kabarmu? Kau terlihat sedikit lelah." "Aku baik-baik saja, Ayu. Bahkan, aku belum pernah melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas." "Kau bicara apa?" Aku mengeluarkan map penuh cetakan pesan mereka dan meletakkannya di atas meja makan. "Aku bicara tentang ini." Ayu menjadi benar-benar pucat dalam waktu kurang dari 5 detik. "Siti, aku bisa menjelaskannya." "Menjelaskan apa tepatnya?" "Menjelaskan 5 tahun tidur dengan suamiku. Menjelaskan 5 tahun datang ke rumahku setiap hari Minggu untuk berpura-pura menjadi sahabat karibku. Menjelaskan 5 tahun merencanakan bagaimana mencuri pernikahanku dan uangku." "Siti, tolong. Biarkan aku bicara." "Tidak, kau sudah cukup bicara. Selama 5 tahun, dalam ribuan pesan dengan suamiku di mana kalian merencanakan perceraianku dan menertawakan makananku dan hidupku." "Bukan begitu, Siti. Pesan-pesan itu tidak menunjukkan konteks keseluruhan." "Konteks keseluruhan?" "Konteks keseluruhan adalah bahwa kau adalah pengkhianat licik yang menghancurkan 20 tahun pernikahan dan 30 tahun persahabatan." Ayu mulai menangis. Tetapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata panik karena dia tahu bahwa dia telah ketahuan. "Siti, tolong, jangan publikasikan ini. Pikirkan reputasimu, pikirkan anak-anakmu. Sekarang aku harus khawatir tentang reputasiku. Setelah kalian berdua berencana menghancurkan hidupku, kami tidak berencana menghancurkan hidupmu. Kami hanya saling jatuh cinta. Kalian saling jatuh cinta sambil berpura-pura menjadi orang terdekatku. Itu bukan cinta, Ayu. Itu pengkhianatan yang diperhitungkan. Apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan menceraikan Joko dan aku akan memastikan bahwa semua orang tahu persis orang macam apa kalian berdua." "Siti, tolong. Keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku dan keluar dari hidupku." Ayu pergi sambil menangis. Tetapi tidak sebelum mencoba membawa tasnya di mana dia secara diam-diam telah menyimpan map dengan pesan-pesan yang dicetak. "Jangan coba-coba," kataku, mengambil map itu darinya. "Ini hanya salinan pertama." Malam itu, ketika Joko pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu dengan semua bukti yang tersusun di atas meja kopi. "Kita perlu bicara," kataku dengan tenang. "Siti, apa ini semua? Ini adalah akhir dari pernikahan kita." Konfrontasi dengan Joko malam itu persis seperti yang kuharapkan. Penyangkalan yang putus asa, diikuti oleh pembenaran yang menyedihkan, diikuti oleh serangan defensif terhadap karakterku. Tetapi aku sudah menghabiskan 8 jam sejak penemuan itu merencanakan strategiku, dan aku tidak akan membiarkan dia memanipulasiku seperti yang telah dia lakukan selama 5 tahun. "Siti, aku tahu ini terlihat buruk, tapi tidak seperti yang kau pikirkan." Joko memulai setelah dengan cepat melihat beberapa pesan yang dicetak. "Joko, aku punya 5 tahun bukti terdokumentasi tentang perselingkuhanmu dengan sahabat karibku. Tidak ada salah tafsir yang mungkin. Pesan-pesan itu diambil di luar konteks. Ayu sedang melalui masa sulit dan aku mencoba membantunya sebagai seorang teman. Membantunya sebagai teman dengan mengatakan kau mencintainya dan berencana menikahinya. Siti, kau tahu bahwa pernikahan kita sudah bermasalah selama bertahun-tahun." "Bermasalah? Untuk siapa bermasalah?" "Untukku. Aku sudah lama tidak bahagia, tapi aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Jadi,
Solusimu adalah berselingkuh 5 tahun dengan sahabat karibku. Itu tidak direncanakan. Itu hanya terjadi. Joko, aku punya pesan di mana kalian secara spesifik merencanakan bagaimana menangani perceraian kita, agar kau bisa mendapatkan sebagian besar aset kita. Itu tidak hanya terjadi. Joko segera mengubah strategi ketika dia menyadari bahwa aku memiliki lebih banyak bukti daripada yang dia duga. Siti, mari kita bersikap dewasa tentang ini. Kita berdua tahu bahwa pernikahan kita berakhir bertahun-tahun yang lalu. Kita bisa menanganinya secara beradab. Beradab? Seperti yang kau dan Ayu tangani selama 5 tahun? Kita bisa membagi aset kita secara adil. Kau bisa mengambil rumah itu. Aku mengambil bisnisnya. Semua orang menang. Semua orang menang? Joko, kau baru saja menghancurkan 20 tahun pernikahan dan 30 tahun persahabatan terpentingku. Tidak ada yang menang di sini kecuali kau dan pacar barumu. Siti, jika kau mempersulit ini, kita semua akan kalah. Kau mengancamku. Aku mengatakan kenyataan padamu. Jika ini menjadi pertarungan hukum yang buruk, satu-satunya yang akan menang adalah para pengacara. Keesokan harinya, aku menyewa Dewi Kartika, pengacara perceraian paling agresif dan sukses di kota itu. Dewi memiliki reputasi menghancurkan suami-suami yang selingkuh dalam pertarungan hukum dan itulah yang kuperlukan. Siti, kata Dewi Kartika setelah meninjau semua bukti yang telah aku kumpulkan, ini adalah salah satu kasus perselingkuhan paling kuat yang pernah kulihat. Dengan bukti ini, kami bisa memberimu kompensasi yang besar. Dewi, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keadilan. Aku mengerti sepenuhnya, tapi aku perlu kau pahami bahwa Joko akan bertarung kotor. Pria seperti dia tidak menerima kehilangan kendali tanpa perlawanan. Perlawanan macam apa yang kau harapkan? Dia akan mencoba menyembunyikan aset. Dia akan menuduh bahwa kau tahu tentang perselingkuhan itu dan mengizinkannya. Dia akan mencoba menggambarkanmu sebagai istri yang lalai atau suka mengendalikan. Dia akan melakukan segalanya untuk meminimalkan kesalahannya. Dan bisakah kita menang? Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa menang, kita bisa menghancurkannya. Joko telah menyewa Budi Santoso, bukan kerabat keluarga, tetapi pengacara perceraian paling mahal di wilayah itu. Budi Santoso memiliki reputasi melindungi pria kaya dari istri pemburu harta dan dikenal karena taktiknya yang kejam. Langkah pertama Joko persis seperti yang diprediksi Dewi, mencoba menyembunyikan uang. Selama minggu-minggu berikutnya, kami menemukan bahwa Joko telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening di luar negeri. Dia telah menjual properti dengan harga yang sangat rendah kepada teman-teman yang kemudian akan menjualnya kembali kepadanya setelah perceraian, dan dia telah melaporkan kerugian palsu dalam bisnis kami untuk membuatnya tampak bernilai kurang dari yang sebenarnya. Tetapi Joko telah melakukan kesalahan fatal. Dia lupa bahwa aku adalah akuntan yang telah mengelola keuangan kami selama 20 tahun. Aku tahu setiap rekening, setiap investasi, setiap properti, setiap transaksi signifikan yang telah kami lakukan selama pernikahan kami. Dewi, kataku selama pertemuan ketiga kami, Joko melakukan penipuan pajak. Dia melaporkan kerugian palsu untuk meminimalkan nilai aset kita dalam perceraian. Tetapi kerugian palsu yang sama itu berarti dia menghindari pajak. Kau punya bukti untuk itu? Aku punya 20 tahun bukti untuk itu. Dewi, kau mengatakan bahwa Joko telah menghindari pajak selama bertahun-tahun? Aku mengatakan bahwa Joko telah menghindari pajak, mencuci uang, dan melaporkan pendapatan palsu selama bertahun-tahun, dan aku memiliki dokumentasi lengkap untuk semuanya. Dan kau tahu ini selama pernikahan? Aku mencurigai beberapa hal, tetapi Joko menangani aspek-aspek bisnis itu. Aku fokus pada akuntansi yang sah. Siti, ini mengubah segalanya. Kita tidak hanya bisa memenangkan perceraian. Kita bisa membuat Joko menghadapi tuntutan pidana, penipuan pajak, penggelapan pajak, pencucian uang. Joko bisa masuk penjara, dan bagaimana itu memengaruhi perceraian kita. Itu berarti kau tidak hanya akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Kau akan mendapatkan kompensasi selama 20 tahun menjadi kaki tangan yang tidak disengaja dalam kegiatan kriminal. Selama bulan-bulan berikutnya, sementara Joko dan Budi Santoso mencoba melawan perceraian menggunakan taktik konvensional, Dewi Kartika dan aku sedang membangun kasus pidana yang akan sepenuhnya mengubah aturan main. Joko berpikir dia sedang berjuang untuk setengah dari aset pernikahan kami. Pada kenyataannya, dia akan kehilangan segalanya, termasuk kebebasannya.
Sidang dimulai pada 15 September 2020, tepat 7 bulan setelah aku menemukan pengkhianatan itu. Joko datang ke pengadilan mengenakan setelan terbaiknya, ditemani oleh Budi Santoso, dan dengan keyakinan seorang pria yang percaya bahwa koneksi politik dan reputasi bisnisnya akan melindunginya dari konsekuensi serius apapun. Yang tidak diketahui Joko adalah bahwa selama 7 bulan itu, Dewi dan aku telah bekerja tidak hanya dengan pengacara perceraian, tetapi juga dengan Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pajak, dan Unit Intelijen Keuangan. Yang mulia, Dewi memulai selama argumen pembukaannya. Ini bukan kasus perceraian konvensional. Ini adalah kasus penipuan pernikahan, pajak, dan keuangan yang meluas selama lebih dari 1 dekade. Budi Santoso mencoba menyela segera. Yang mulia, ini adalah prosedur perceraian, bukan sidang pidana. Tuan Budi, jawab hakim, ketika ada bukti kegiatan kriminal yang memengaruhi aset pernikahan, pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkannya. Dewi Kartika pertama-tama menyajikan bukti perselingkuhan. 5 tahun pesan antara Joko dan Ayu, foto-foto yang memberatkan, catatan perjalanan bersama, dan kesaksian orang-orang yang melihat mereka dalam situasi romantis. Tetapi kemudian dia menyajikan sesuatu yang membuat Joko benar-benar pucat. 20 tahun catatan keuangan yang mendokumentasikan penghindaran pajak yang sistematis. Yang mulia, Dewi menjelaskan sambil memproyeksikan dokumen di layar pengadilan, Tuan Joko telah melaporkan pendapatan palsu selama 2 dekade. Dia telah menyembunyikan uang di rekening luar negeri, dia telah mencuci uang melalui perusahaan fiktif, dan dia telah menggunakan properti pernikahan untuk memfasilitasi kegiatan keuangan ilegal. Dan apakah Nyonya Siti tahu tentang kegiatan ini? Tanya hakim. Nyonya Siti bertanggung jawab atas akuntansi sah perusahaannya. Tuan Joko secara terpisah menangani kegiatan ilegal secara khusus untuk menjaganya dalam ketidaktahuan dan melindungi dirinya secara hukum. Joko membisikkan sesuatu yang mendesak di telinga Budi Santoso, yang segera meminta istirahat. Selama istirahat, aku bisa melihat Joko berbicara dengan panik di telepon, mungkin mencoba menghubungi akuntan atau kontak politiknya untuk membantunya keluar dari situasi ini. Ketika kami melanjutkan, Budi Santoso sepenuhnya mengubah strategi pembelaan. Yang mulia, klien saya bersedia menegosiasikan penyelesaian di luar pengadilan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan macam apa? Tanya hakim. Dia bersedia membagi semua aset pernikahan secara adil dan membayar kompensasi tambahan kepada Nyonya Siti atas kerugian emosional yang disebabkan oleh perselingkuhan. Dewi Kartika segera berdiri. Yang mulia, kami tidak tertarik pada negosiasi. Kami ingin keadilan penuh ditegakkan. Apa yang Anda minta secara spesifik? Kami meminta agar semua transfer aset yang dilakukan Tuan Joko selama 2 tahun terakhir untuk menyembunyikan uang dibatalkan. Kami meminta kompensasi selama 20 tahun keuntungan kriminal yang dihasilkan menggunakan aset pernikahan, dan kami meminta agar tuntutan pidana diajukan terhadap Tuan Joko. Tuntutan pidana? Untuk kejahatan spesifik apa? Penipuan pajak, penggelapan pajak, pencucian uang, dan penipuan pernikahan. Joko terlihat semakin putus asa. Pada hari kedua persidangan, dia mencoba bersaksi untuk pembelaannya sendiri. Yang mulia, setiap penyimpangan dalam laporan pajak saya adalah akibat dari saran buruk dari akuntan saya. Saya mempercayai para profesional, dan mereka mengecewakan saya. Dewi menghancurkannya selama pemeriksaan silang. Tuan Joko, apakah Anda bersaksi di bawah sumpah bahwa Anda tidak tahu bahwa menyembunyikan uang di rekening di luar negeri itu ilegal? Akuntan saya mengatakan kepada saya bahwa itu adalah investasi yang sah. Apakah akuntan Anda juga mengatakan kepada Anda bahwa berselingkuh 5 tahun dengan sahabat karib istri Anda adalah investasi yang sah? Itu tidak ada hubungannya dengan keuangan. Benarkah? Karena saya punya bukti bahwa Anda menggunakan uang dari rekening pernikahan untuk membayar hotel, perjalanan, dan hadiah untuk kekasih Anda selama 5 tahun. Dewi menyajikan tanda terima, laporan bank, dan catatan kartu kredit yang menunjukkan dengan tepat berapa banyak uang pernikahan yang dihabiskan Joko untuk perselingkuhannya dengan Ayu. Yang mulia, Tuan Joko tidak hanya mengkhianati istrinya secara emosional, dia mencurinya secara finansial untuk mendanai pengkhianatan itu. Pada hari ketiga persidangan, kami menghadirkan saksi bintang kami, akuntan yang telah membantu Joko dengan skema penghindaran pajaknya selama bertahun-tahun dan yang telah memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dengan imbalan kekebalan. Tuan Budi, tanya Dewi kepadanya,
Dapatkah Anda menjelaskan kegiatan keuangan ilegal yang Anda lakukan untuk Tuan Joko? Selama 12 tahun, saya membantu Tuan Joko menyembunyikan pendapatan, menciptakan kerugian palsu, mentransfer uang ke rekening luar negeri, dan mendirikan perusahaan fiktif untuk mencuci uang. Dan apakah Tuan Joko tahu bahwa kegiatan ini ilegal? Tentu saja. Dia merencanakannya secara spesifik untuk menghindari pembayaran pajak dan untuk menyembunyikan aset dari istrinya. Kesaksian akuntan itu sangat menghancurkan. Joko tidak bisa lagi beralasan ketidaktahuan atau nasihat profesional yang buruk. Putusan datang setelah hanya 4 jam pertimbangan. Dalam kasus Siti Santoso melawan Joko Santoso, hakim mengumumkan, pengadilan ini menemukan bahwa tergugat Joko Santoso telah melakukan penipuan pernikahan, pajak, dan keuangan. Diperintahkan hal-hal berikut. Pertama, semua transfer aset yang dilakukan selama 3 tahun terakhir dibatalkan. Kedua, Nyonya Siti Santoso menerima 70% dari semua aset pernikahan yang sah. Ketiga, Tuan Joko Santoso harus membayar kompensasi sebesar 12 miliar rupiah kepada Nyonya Siti atas kerugian dan kerusakan. Keempat, kasus ini diserahkan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Tuan Joko Santoso. Joko benar-benar bangkrut dan menghadapi kemungkinan bertahun-tahun di penjara. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini hanyalah awal dari pembalasanku. 6 bulan setelah putusan persidangan, aku hidup nyaman di rumah baruku di Jakarta Selatan dengan kompensasi 12 miliar rupiah, ditambah sebagian besar aset pernikahan kami. Sementara Joko menghadapi tuntutan pidana yang bisa mengirimnya ke penjara selama 15 tahun. Aku telah menyewa penyelidik swasta bernama Arman untuk memantau kegiatan Joko, khususnya untuk memastikan dia mematuhi perintah pengadilan dan tidak menyembunyikan lebih banyak aset. Apa yang ditemukan Arman mengejutkanku, bahkan aku sendiri. Nyonya Siti, Arman melaporkan selama pertemuan bulanan kami, Joko tinggal di apartemen Ayu dan tampaknya tidak memiliki pendapatan reguler. Bagaimana dia bertahan hidup? Ayu yang membayar semua pengeluarannya. Bisnis desain interiornya tampaknya menghasilkan cukup uang untuk menopang keduanya. Tapi mereka tidak hidup mewah. Jelas tidak. Mereka hidup sangat sederhana dibandingkan dengan gaya hidup mereka sebelumnya. Dan bagaimana dengan tuntutan pidana? Pengacaranya mencoba menegosiasikan kesepakatan dengan kejaksaan. Ada kemungkinan dia menghindari penjara jika dia membayar denda tambahan dan melakukan restitusi penuh. Selama bulan-bulan berikutnya, aku berasumsi bahwa Joko telah belajar dari kesalahannya dan bahwa dia dan Ayu menjalani konsekuensi dari tindakan mereka dengan tenang. Aku mulai fokus untuk membangun kembali hidupku sendiri. Aku memulai bisnis konsultasi keuangan untuk wanita yang bercerai. Aku telah bepergian ke Eropa selama 2 bulan dan mulai berkencan dengan pria luar biasa bernama Budi. Kemudian foto-foto pernikahan muncul di Facebook. 2 miliar rupiah dalam satu perayaan untuk seorang pria yang seharusnya tidak punya uang. Aku segera menelepon Arman. Aku perlu kau selidiki dari mana Joko mendapatkan uang untuk pernikahan itu. Aku sedang mengerjakannya, jawab Arman. Ada yang tidak beres di sini. Arman bekerja selama seminggu melacak asal-usul uang itu. Apa yang dia temukan bahkan lebih memuaskan dari yang kuharapkan. Nyonya Siti, Joko tidak membayar pernikahan itu. Maksudmu? Ayu yang membayarnya. Tapi Ayu juga tidak punya uang. Lalu bagaimana dia membayarnya? Dia mengambil pinjaman sebesar 2 miliar rupiah menggunakan bisnisnya sebagai jaminan. Ayu menggadaikan bisnisnya untuk membayar pernikahan Joko. Tapi ada lagi. Apa lagi? Uang pinjaman itu berasal dari Bank Bisnis Sentral, yang dimiliki oleh Investasi Santoso. Investasi Santoso? Perusahaan yang kau terima sebagai bagian dari perjanjian perceraian. Aku terdiam sepenuhnya selama beberapa detik, memproses ironi sempurna dari situasi itu. Arman, kau memberitahuku bahwa Joko menikah dengan uang yang secara tidak langsung berasal dari perusahaanku. Tepat sekali. Ayu meminjam uang dari bank yang Anda kendalikan untuk membayar pernikahan pria yang mengkhianati Anda. Dan Joko tahu ini? Tampaknya tidak. Ayu menangani seluruh transaksi keuangan itu. Joko mengira dia punya tabungan yang cukup untuk membayar pernikahan itu. Dan apakah Ayu tahu bahwa uang itu secara tidak langsung berasal dariku? Dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia mendapat pinjaman dari bank. Itu adalah pembalasan yang paling sempurna yang bisa kubayangkan. Dan itu terjadi sepenuhnya secara kebetulan. Joko merayakan cinta sejatinya dengan uang yang berasal dari wanita yang dia khianati.
Ayu telah menggadaikan masa depannya secara finansial untuk mengesankan pria yang bangkrut, dan tidak ada dari mereka yang tahu kebenarannya. Tetapi setelah komentarku di Facebook, sekarang semua orang tahu. Ponselku tidak berhenti berdering selama 24 jam berikutnya. Teman-teman bersama, kerabat, kenalan kerja, semua orang ingin tahu apa maksud komentarku. Unggahan pernikahan itu telah menerima lebih dari 1.000 komentar. Sebagian besar menanyakan tentang sidang yang kusebutkan. Joko telah berhenti menanggapi setelah komentarku yang kedua, tetapi Ayu terus mencoba mengendalikan narasi. Siti merasa dendam karena Joko menemukan kebahagiaan, tulis Ayu. Dia mencoba merusak hari istimewa kami dengan kebohongan. Kemudian aku memublikasikan tanggapan terakhirku, sebuah foto putusan sidang yang memerintahkan Joko untuk membayarku 12 miliar rupiah, bersama dengan laporan bank yang menunjukkan bahwa uang pinjaman Ayu telah disetujui oleh Investasi Santoso. Untuk semua yang bertanya tentang sidang yang kusebutkan, tulisku, ini adalah dokumen publik. Joko berutang 12 miliar kepadaku karena penipuan pernikahan. Ayu baru saja menggadaikan bisnisnya untuk membayar pernikahan sebesar 2 miliar rupiah. Uang pinjaman itu berasal dari bank yang kukendalikan. Joko menikah dengan uangku dan dia bahkan tidak tahu. Komentar meledak segera. Unggahan itu menjadi viral dalam hitungan jam. Joko dan Ayu telah mengubah pernikahan mereka menjadi skandal sosial terbesar yang pernah dilihat kota kami dalam bertahun-tahun. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa selain mengatakan yang sebenarnya. Panggilan itu datang pada pukul 11 malam, 3 hari setelah komentarku menjadi viral di Facebook. Itu adalah Ayu, menangis histeris. Siti, aku perlu bicara denganmu. Ayu, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Tolong, Siti, ini tentang uang pinjaman itu. Ada apa dengan uang pinjaman itu? Yoko membohongiku. Tentang segalanya. Tentang apa secara spesifik, tentang uang, tentang utangnya, tentang segalanya. Melawan penilaian terbaikku, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu, aku setuju untuk bertemu dengan Ayu di sebuah kafe netral keesokan harinya. Ketika aku tiba, Ayu terlihat seperti tidak tidur selama berhari-hari. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna berantakan. Dia tidak mengenakan riasan, dan matanya bengkak karena menangis. Siti, katanya segera ketika aku duduk. Joko membohongiku selama bertahun-tahun. Tentang apa? Tentang uang. Aku pikir dia punya tabungan, bahwa dia punya investasi, bahwa perusahaan itu masih bernilai sesuatu. Dia mengatakan itu padamu? Dia bilang sidang itu tidak adil, bahwa kau telah membesar-besarkan masalah keuangannya, bahwa dia masih punya sumber daya yang cukup untuk menopang kami. Dan kau mempercayainya? Aku mempercayainya karena aku ingin mempercayainya, karena aku telah menginvestasikan 5 tahun hidupku dalam hubungan itu dan aku tidak bisa menerima bahwa semuanya adalah kebohongan. Lalu, kapan kau menyadari kebenarannya? Kemarin, ketika aku pergi ke bank untuk melakukan pembayaran pertama pinjaman yang kuambil untuk pernikahan itu. Dan apa yang terjadi? Petugas bank menjelaskan kepadaku bahwa Investasi Santoso telah menyetujui pinjamanku, tetapi Presiden Investasi Santoso ingin meninjau semua persyaratan secara pribadi. Dan siapa Presiden Investasi Santoso? Kau, Siti. Kau adalah presidennya. Begitulah. Petugas itu memberitahuku bahwa kau telah diberitahu tentang permohonan pinjamanku sejak awal, bahwa kau secara pribadi menyetujui mereka meminjamkanku 2 miliar rupiah. Dan bagaimana kau bereaksi terhadap informasi itu? Aku menyadari bahwa Joko telah menikahiku menggunakan uang yang berasal darimu. Aku menyadari bahwa aku telah menggadaikan bisnisku untuk mendanai penghinaan publik. Kau memberitahunya? Aku memberitahunya tadi malam. Kami bertengkar paling hebat dalam hidup kami. Apa yang dia katakan padamu? Pertama dia menyangkal bahwa dia tahu dari mana uang itu berasal. Kemudian dia menyalahkanku karena tidak menyelidiki sumber pinjaman dengan lebih baik. Kemudian dia bilang itu salahmu karena membuat komentar di Facebook. Dia menyalahkanmu atas komentar yang kubuat? Dia bilang jika aku menangani media sosial dengan lebih baik, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mempermalukan kami secara publik. Dan apa yang kau katakan? Aku bilang padanya bahwa dia telah membohongiku tentang situasi keuangannya, bahwa dia membuatku menggadaikan bisnisku dengan dalih palsu, dan bahwa aku tidak akan pernah setuju untuk membayar pernikahan 2 miliar rupiah jika aku tahu dia tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bereaksi?
Dia bilang bahwa aku tahu apa yang kulakukan ketika aku memutuskan untuk bersama pria yang sudah menikah. Dia bilang konsekuensi finansial adalah tanggung jawabku. Dia bilang itu padamu. Dia bilang dia tidak pernah menjanjikanku bahwa dia akan punya uang selamanya dan jika aku mengasumsikan hal-hal tentang situasi keuangannya, itu adalah keputusanku. Ayu, kau menyadari bahwa Joko memanipulasimu persis seperti dia memanipulasiku selama bertahun-tahun? Aku menyadari sekarang. Tapi Siti, ini lebih buruk dari itu. Lebih buruk bagaimana? Joko berencana menceraikanku. Apa? Kalian baru menikah seminggu. Dia bilang dia menyadari bahwa aku bukan orang yang dia pikirkan. Dia bilang reaksiku yang histeris tentang uang itu telah menunjukkan kepadanya bahwa aku materialistis dan suka mengendalikan. Reaksi histeris? Kau baru tahu dia membohongimu tentang segalanya. Itulah yang kukatakan padanya. Tapi Joko bersikeras bahwa masalahnya adalah aku, bukan dia. Lalu, apa yang akan terjadi dengan pinjaman 2 miliar rupiah itu? Itu bagian terburuknya. Joko bilang karena pinjaman itu atas namaku dan bisnisku adalah jaminannya, itu adalah tanggung jawabku untuk membayarnya. Dia tidak akan menyumbang apa-apa. Dia bilang dia tidak punya uang untuk menyumbang. Dia bilang ketika dia menceraikanku, dia tidak akan punya kewajiban finansial denganku karena pernikahan kami terlalu singkat untuk membenarkan tunjangan. Aku terdiam selama beberapa menit, memproses besarnya situasi itu. Ayu, kau menyadari apa yang terjadi di sini? Apa? Joko menggunakanmu untuk mendanai pernikahan mewah yang tidak mampu dia bayar. Sekarang dia punya foto, kenangan, dan kepuasan publik karena menikah dengan elegan. Dia akan meninggalkanmu dengan semua utang itu. Itu persis apa yang terjadi. Dan apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu, Siti. Bisnisku tidak menghasilkan cukup uang untuk membayar pinjaman 2 miliar rupiah. Jika aku tidak bisa melakukan pembayaran, aku akan kehilangan segalanya. Semuanya? Bisnisku, rumahku, tabunganku selama 20 tahun. Semuanya. Ayu, akhirnya kau mengerti pria macam apa Joko itu? Aku mengerti bahwa dia adalah monster. Aku mengerti bahwa dia menghancurkan semua yang dia sentuh. Dan aku mengerti bahwa aku bodoh karena percaya bahwa aku berbeda. Kau bersedia bersaksi melawannya? Bersaksi tentang apa? Tentang penipuan pernikahan yang dia lakukan denganmu. Tentang bagaimana dia membohongimu untuk membuatmu mendanai gaya hidupnya. Apakah itu akan membantu? Ayu, Joko mengulangi pola yang sama persis yang dia gunakan denganku. Jika kita bisa mendokumentasikannya, kita bisa mencegah dia lolos begitu saja lagi. Dan bagaimana dengan pinjaman itu? Bagaimana dengan bisnisku? Itu, Ayu, adalah percakapan yang berbeda. 2 minggu setelah pertemuanku dengan Ayu, Joko telah menyewa tim pengacara baru untuk melancarkan serangan balik hukum yang mengejutkanku karena agresivitas dan keputusasaan mereka. Tujuan mereka jelas, membatalkan putusan sidang sebelumnya dan mendapatkan kembali aset yang hilang, menggunakan taktik hukum apapun yang tersedia. Langkah pertama datang dalam bentuk gugatan pencemaran nama baik, menuduh bahwa komentar-komentarku di Facebook telah merusak reputasi bisnis dan pribadinya secara tidak dapat diperbaiki. Yang Mulia, pengacara barunya, seorang pria muda dan ambisius bernama Arman Jaya, berargumen. Nyonya Siti menggunakan informasi pribadi perceraian untuk mempermalukan klien saya secara publik di media sosial, menyebabkan kerugian ekonomi dan emosional yang besar. Dewi Kartika menanggapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa semua informasi yang kubagikan di Facebook adalah bagian dari catatan publik pengadilan. Yang Mulia, Nyonya Siti hanya membagikan fakta yang sudah menjadi domain publik. Tidak ada pencemaran nama baik yang mungkin terjadi ketika kebenaran yang didokumentasikan diucapkan. Langkah kedua adalah banding terhadap putusan awal, menuduh bahwa itu telah dipengaruhi oleh bukti yang tidak relevan tentang kegiatan keuangan Joko. Pengadilan sebelumnya mengizinkan masalah pajak mencemari apa yang seharusnya menjadi prosedur perceraian yang lugas. Argumen Arman Jaya. Dewi telah mengantisipasi strategi ini dan telah menyiapkan tanggapan yang menghancurkan. Bukti tambahan penipuan yang belum disajikan dalam sidang awal. Yang Mulia, sejak putusan sebelumnya kami telah menemukan bukti tambahan bahwa Tuan Joko terus menghindari pajak dan menyembunyikan aset, bahkan setelah perintah pengadilan. Langkah ketiga adalah yang paling putus asa. Joko menuduh bahwa aku terlibat dalam kegiatan keuangan ilegalnya dan oleh karena itu tidak dapat mengklaim ketidaktahuan atau status korban. Nyonya Siti adalah akuntan profesional dan mitra di semua perusahaan tempat penyimpangan dilakukan.
Argumen Arman Jaya. Tidak mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi. Tuduhan ini membuatku lebih marah daripada semua yang lain karena aku tahu itu salah dan karena aku tahu Joko melakukannya secara spesifik untuk merusak reputasi profesionalku. Yang mulia, jawab Dewi. Tuan Joko mencoba membuat klien saya bertanggung jawab atas kejahatan yang sengaja dia lakukan tanpa sepengetahuannya. Kami memiliki bukti bahwa dia secara spesifik menyusun kegiatan ilegalnya untuk menjaga Nyonya Siti tetap tidak tahu tentang hal itu. Tetapi langkah yang paling mengejutkan datang ketika Joko mengajukan gugatan terpisah yang menuduh bahwa perusahaanku, Investasi Santoso, telah melakukan praktik predatoris dengan menyetujui pinjaman Ayu. Yang mulia, argumen Arman Jaya. Nyonya Siti sengaja menyetujui pinjaman yang dia tahu tidak akan bisa dibayar oleh Nyonya Ayu, dengan tujuan spesifik untuk mempermalukan klien saya. Dewi telah memperingatkanku bahwa gugatan ini adalah yang paling berbahaya karena memiliki dasar hukum tertentu. Siti, secara teknis Joko benar bahwa perusahaanmu menyetujui pinjaman kepada Ayu, tahu bahwa dia mungkin tidak bisa membayarnya. Apakah itu ilegal? Belum tentu ilegal, tapi itu bisa dianggap praktik komersial yang tidak jujur. Seberapa serius ini? Jika Joko dapat membuktikan bahwa kau menyetujui pinjaman itu dengan niat jahat, kau bisa menghadapi denda regulasi dan kerusakan pada reputasi bisnismu. Dan bagaimana kita membela diri dari itu? Dengan menunjukkan bahwa pinjaman itu disetujui menggunakan kriteria komersial standar, dan bahwa pengetahuan apapun tentang hubungan pribadi antara Joko dan Ayu tidak memengaruhi keputusan kredit. Selama minggu-minggu berikutnya, sementara pengacara dari kedua belah pihak menyajikan argumen dan kontra-argumen, sesuatu yang menarik mulai muncul. Joko melakukan kesalahan yang sama yang dia lakukan selama perceraian kami. Dia berbohong di bawah sumpah tentang keuangannya, dia menyembunyikan bukti, dan dia mencoba memanipulasi sistem hukum untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya. Tetapi kali ini aku siap untuk setiap langkah yang dia lakukan. Arman, penyelidik pribadiku, terus memantau Joko sejak sidang awal. Dia memiliki bukti foto Joko menjalani gaya hidup yang tidak konsisten dengan klaim kemiskinannya di pengadilan. Nyonya Siti, Arman melaporkan, Joko sering mengunjungi restoran mahal, membeli pakaian desainer, dan bepergian dengan kelas utama. Dia menyembunyikan uang di suatu tempat. Kau tahu di mana? Aku sedang mengusahakannya, tapi aku punya bukti bahwa dia menerima uang dari sumber yang tidak dia laporkan ke pengadilan. Jenis sumber apa? Aku pikir Ayu memberinya uang, bahkan setelah mereka seharusnya berpisah. Ayu memberi uang kepada Joko? Aku punya foto mereka bertemu di kafe. Aku punya catatan transfer bank dari rekening Ayu ke rekening yang dikendalikan Joko. Dan aku punya bukti bahwa mereka tinggal bersama lagi. Mereka tinggal bersama? Ayu tidak pernah pindah dari apartemennya ketika mereka berpisah. Joko masih tinggal di sana. Jadi seluruh perpisahan itu adalah sandiwara? Sepertinya begitu. Aku pikir mereka merencanakan perpisahan palsu itu untuk menimbulkan simpati terhadap Ayu, kalau dia memutuskan untuk bersaksi melawan Joko. Informasi Arman sepenuhnya mengubah strategi hukum kami. Dewi, kataku, Joko dan Ayu bekerja sama untuk menipu sistem hukum. Bagaimana? Mereka berpura-pura berpisah sambil terus tinggal bersama dan berbagi sumber daya keuangan. Joko mengklaim kemiskinan di pengadilan sementara Ayu menopangnya secara ekonomi. Siti, jika kita bisa membuktikan itu, kita tidak hanya memenangkan gugatan baru ini, kita bisa membuat Joko ditangkap karena penghinaan terhadap pengadilan dan sumpah palsu. Dan bagaimana dengan Ayu? Ayu juga akan menghadapi tuntutan karena konspirasi untuk melakukan penipuan peradilan. Bahkan jika dia bersaksi tentang bagaimana Joko memanipulasinya, jika dia secara sukarela berpartisipasi dalam menipu pengadilan, kesaksiannya tentang menjadi korban Joko menjadi tidak relevan. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran hukum ini dimulai, aku mendapatkan Joko tepat di tempat yang kuinginkan, terperangkap dalam kebohongan yang begitu kompleks, sehingga dia tidak bisa keluar dari itu tanpa mengakui kesalahan dalam berbagai kejahatan. Momen yang menentukan tiba selama sidang rutin pada 15 Maret 2021, tepat 1 tahun setelah aku menemukan pengkhianatan awal. Joko datang ke pengadilan dengan pengacara barunya, siap untuk melanjutkan argumennya tentang dugaan praktik komersial predatorisku, tanpa tahu bahwa Arman telah menghabiskan malam sebelumnya memasang kamera pengintai di luar apartemen Ayu. Yang mulia? Dewi memulai. Sebelum melanjutkan dengan argumen Tuan Joko, kami memiliki bukti baru yang relevan untuk semua kasus yang tertunda. Bukti macam apa? Tanya hakim.
Bukti bahwa Tuan Joko telah melakukan sumpah palsu secara sistematis selama prosedur ini. Arman Jaya segera berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Ini adalah taktik pengalihan. Yang Mulia? Dewi melanjutkan. Saya punya video Tuan Joko masuk dan keluar dari apartemen Nyonya Ayu pada berbagai kesempatan selama minggu-minggu terakhir. Meskipun dia bersaksi di bawah sumpah bahwa dia tidak lagi menjalin hubungan dengannya. Hakim meminta untuk melihat bukti segera. Di layar pengadilan muncul video Joko tiba di apartemen Ayu pada Minggu malam, keluar pada Senin pagi, kembali pada Selasa, dan mengulangi pola ini selama 2 minggu penuh. Selain itu, Dewi melanjutkan, saya punya bukti keuangan bahwa Nyonya Ayu telah mentransfer uang ke rekening yang dikendalikan oleh Tuan Joko, meskipun dia bersaksi bahwa dia tidak punya sumber daya ekonomi. Joko terlihat semakin pucat, sementara Dewi menyajikan laporan bank, foto-foto transfer elektronik, dan catatan pengeluaran yang menunjukkan bahwa Joko menjalani gaya hidup yang tidak mungkin tanpa pendapatan tersembunyi. Yang Mulia, kata Arman Jaya dengan putus asa. Klien saya bisa menjelaskan perbedaan ini. Saya harap dia bisa, jawab hakim dengan singkat. Tuan Joko, silakan maju ke mimbar. Joko berjalan perlahan ke mimbar, jelas mencari waktu untuk mengarang penjelasan yang masuk akal. Tuan Joko, tanya hakim, apakah Anda tinggal bersama Nyonya Ayu selama minggu-minggu terakhir? Yang Mulia, Nyonya Ayu dan saya secara bertahap telah berdamai. Dan mengapa Anda tidak memberitahu pengadilan tentang rekonsiliasi ini? Karena itu adalah proses pribadi yang kami pikir tidak relevan dengan prosedur hukum. Tuan Joko, Anda bersaksi di bawah sumpah bahwa Anda tidak punya hubungan dengan Nyonya Ayu dan bahwa Anda tidak punya akses ke sumber daya keuangan. Apakah Anda berbohong? Saya tidak berbohong, Yang Mulia. Situasinya rumit. Dewi Kartika berdiri untuk pemeriksaan silang. Tuan Joko, apakah benar Nyonya Ayu telah memberi Anda uang selama minggu-minggu terakhir? Dia telah membantuku dengan beberapa pengeluaran dasar. Berapa banyak uang secara spesifik? Saya tidak menyimpan catatan yang tepat. Tuan Joko, saya punya catatan bank yang menunjukkan bahwa Nyonya Ayu telah mentransfer 180 juta rupiah kepada Anda selama 2 bulan terakhir. Apakah itu benar? Mungkin. Dan dari mana uang ini berasal? Dari tabungan pribadi Ayu. Tabungan pribadi yang harus dia gunakan sebagai jaminan untuk pinjaman 2 miliar rupiah yang dia butuhkan untuk membayar pernikahan Anda? Saya. Itu berbeda. Berbeda bagaimana? Apakah Nyonya Ayu punya tabungan yang cukup untuk menopang Anda secara ekonomi atau tidak? Yang Mulia, Arman Jaya menyela. Klien saya bingung oleh pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Itu bukan pertanyaan rumit, jawab hakim. Itu pertanyaan tentang apakah klien Anda telah mengatakan yang sebenarnya di bawah sumpah. Dewi melanjutkan. Tuan Joko, dari mana Anda pikir Nyonya Ayu mendapatkan uang untuk menopang Anda? Dari bisnis desain interiornya. Bisnisnya yang dia gadaikan untuk membayar pernikahan Anda? Ya. Tuan Joko, apakah Anda sadar bahwa Nyonya Ayu telah mengambil pinjaman tambahan untuk bisa memberi Anda uang? Joko terdiam sepenuhnya. Apakah Anda sadar bahwa Nyonya Ayu sekarang berutang lebih dari 3 miliar, sebagian besar untuk mendanai gaya hidup Anda? Saya tidak tahu angka spesifik itu. Tapi apakah Anda tahu dia meminjam uang untuk memberikannya kepada Anda? Itu adalah keputusannya. Keputusannya setelah Anda meminta uang kepadanya? Saya tidak meminta uang kepadanya secara spesifik. Lalu, bagaimana uang itu berakhir di rekening bank Anda? Dia menawarkan untuk membantuku selama situasi sulitku. Situasi sulit Anda menghadapi konsekuensi hukum dari 20 tahun penipuan pajak? Keberatan, teriak Arman Jaya. Ditolak, jawab hakim. Jawab pertanyaannya, Tuan Joko. Ya, kurasa. Pada saat itu, Dewi memainkan kartu terakhirnya. Yang Mulia, saya juga punya bukti bahwa Tuan Joko telah memanipulasi Nyonya Ayu untuk melakukan sumpah palsu dalam prosedur ini. Bukti makam apa? Rekaman audio percakapan antara Tuan Joko dan Nyonya Ayu, di mana dia secara spesifik menginstruksikannya tentang apa yang harus dikatakan di pengadilan untuk melindunginya dari konsekuensi kebohongannya. Rekaman yang didapat Arman menggunakan peralatan pengintai profesional sangat menghancurkan. Joko menginstruksikan Ayu tentang cara berbohong tentang keuangannya, cara berpura-pura bahwa mereka berpisah, dan cara menyajikan kesaksian palsu tentang dugaan praktik komersial predatorisku. Ayu,
Kau harus mengatakan bahwa Siti menyetujui pinjaman itu secara spesifik untuk mempermalukanku, terdengar suara Joko di salah satu rekaman. Kau harus bertingkah seolah dia pendendam dan jahat. Tapi itu tidak benar, Joko. Tidak masalah jika itu benar. Yang penting adalah jika kita bisa meyakinkan hakim bahwa itu benar. Dan bagaimana jika mereka bertanya tentang uang kita? Kau bilang kau belum memberiku apa-apa. Kau bilang kita benar-benar terpisah sejak kau mengetahui kebenaran tentang pernikahan itu. Tapi bagaimana jika mereka punya bukti transfer bank? Kau bilang transfer itu untuk membayar utang yang kumiliki padamu dari sebelum pernikahan. Hakim sudah mendengar cukup. Tuan Joko ditangkap karena penghinaan terhadap pengadilan, sumpah palsu, dan konspirasi untuk melakukan penipuan peradilan. Joko diborgol di pengadilan dan dibawa langsung ke penjara. Ayu, yang duduk di galeri publik, berlari ke arah Dewi setelah sidang. Tolong, dia memohon. Saya tidak tahu ini ilegal. Joko bilang padaku itu normal untuk melebih-lebihkan beberapa hal di pengadilan. Nyonya Ayu, jawab Dewi, Anda juga akan menghadapi tuntutan. Tetapi jika Anda bersedia bekerja sama sepenuhnya dan bersaksi jujur tentang semua kegiatan Joko, kita bisa menegosiasikan kesepakatan. Kesepakatan macam apa? Kekebalan dengan imbalan kesaksian yang lengkap dan jujur. Ayu segera setuju. Dan begitulah bagaimana Joko akhirnya menghadapi konsekuensi penuh dari 20 tahun kebohongan, penipuan, dan manipulasi. 18 bulan setelah penangkapan Joko di pengadilan, aku duduk di teras rumah baruku di Jakarta Selatan, menyaksikan matahari terbenam sementara Budi menyiapkan minuman di dapur. Joko telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena penipuan pajak, pencucian uang, sumpah palsu, dan konspirasi. Ayu telah memenuhi perjanjian kerjasamanya dan menerima 2 tahun masa percobaan, tetapi dia telah kehilangan bisnisnya, rumahnya, dan semua reputasinya di kota kami. Ponselku bergetar dengan pemberitahuan Facebook. Itu adalah pesan pribadi dari Joko dari penjara. Dikirim melalui akun narapidana lain. Siti, aku perlu bicara denganmu. Ada hal-hal yang perlu kau tahu tentang Ayu dan tentang uang itu. Tidak semuanya seperti yang terlihat. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Setelah 2 tahun pertarungan hukum, kebohongan, dan manipulasi, aku akhirnya belajar bahwa beberapa percakapan tidak layak untuk dilakukan. Budi muncul di teras dengan 2 minuman yang sempurna dan duduk di sampingku di ayunan yang kami pasang minggu sebelumnya. Semuanya baik-baik saja, tanyanya, memperhatikan bahwa aku telah memeriksa ponselku. Semuanya sempurna, jawabku, menyimpan ponsel dan memegang tangannya. Joko mencoba menghubungiku lagi, dan aku menyadari bahwa aku tidak tertarik untuk mendengar kebohongan lain darinya. Budi tersenyum dan menciumku dengan lembut. Aku suka versi dirimu ini, Siti yang tidak menerima manipulasi. Inilah Siti yang seharusnya aku miliki selama 20 tahun. Kau menyesali sesuatu? Aku menyesal telah begitu naif untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menyesal telah berjuang untuk keadilan ketika aku akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Selama 18 bulan terakhir, aku telah membangun kembali hidupku sepenuhnya. Bisnis konsultasi keuanganku untuk wanita yang bercerai telah berkembang hingga memiliki lebih dari 50 klien. Aku telah menjual rumah tempat aku dan Joko tinggal selama 20 tahun dan membeli properti impian ini di Jakarta Selatan. Aku telah memulai hubungan dengan Budi, seorang dokter yang bercerai berusia 60 tahun, yang benar-benar kebalikan dari Joko. Jujur, lugas, dan benar-benar transparan tentang keuangannya, emosinya, dan niatnya. Anak-anakku, Dimas dan Dewi, sangat mendukung sepanjang proses ini. Pada awalnya mereka bingung tentang perpisahan pernikahan kami, tetapi ketika mereka memahami besarnya kebohongan ayah mereka telah memutuskan kontak dengannya sepenuhnya. Ibu, kata Dewi selama salah satu makan malam keluarga mingguan kami, aku sangat bangga melihat bagaimana ibu menangani semua ini. Mengapa? Karena ibu tidak membiarkan diri menjadi korban, ibu berjuang untuk apa yang benar. Terkadang aku merasa terlalu pendendam. Bu, balas dendam berarti melakukan sesuatu yang buruk pada ayah. Keadilan berarti menggunakan sistem hukum agar dia menghadapi konsekuensi dari kejahatannya. Apa bedanya? Bedanya adalah ibu mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan sistem memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kebenaran itu. Ayah berbohong dan mencoba memanipulasi sistem. Selain itu, Bu, ibu melindungi wanita lain agar ayah tidak menipu mereka di masa depan. Itu bukan balas dendam. Itu perlindungan sosial, tambah Dimas.
Minggu sebelumnya, aku telah menerima paket melalui pos dari Ayu. Di dalamnya ada cek sebesar 50 juta dan sepucuk surat. Siti, aku tahu ini tidak mengganti sepotong pun dari kerugian yang kutimbulkan padamu, tetapi ini semua yang bisa kubayar sekarang. Aku kehilangan segalanya karena mempercayai kebohongan Joko, tetapi yang lebih penting, aku kehilangan sahabat terbaik yang pernah kumiliki karena mengkhianatimu dengan cara yang paling mengerikan. Aku tidak mengharapkan pengampunan karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya berharap kau tahu bahwa aku menyadari bahwa aku adalah orang yang mengerikan dan bahwa aku berusaha untuk menjadi lebih baik. Uang itu berasal dari penjualan perhiasan yang diberikan Joko kepadaku selama bertahun-tahun kami bersama. Aku pikir pantas jika itu kembali kepadamu dengan cara tertentu. Aku berharap kau semua kebahagiaan di dunia bersama Budi. Dia tampaknya adalah pria yang selalu pantas kau dapatkan. Ayu. Aku telah menyetor cek itu ke rekening yang kubuka untuk donasi ke tempat penampungan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menggunakan uang yang berasal dari hubungan yang beracun. Kau tahu apa yang paling ironis dari semua situasi ini? Kataku kepada Budi saat kami melihat matahari terbenam. Apa? Bahwa Joko dan Ayu berpikir mereka menghancurkanku ketika mereka pergi bersama, tetapi sebenarnya mereka membebaskanku. Membebaskan bagaimana? Mereka membebaskanku dari pernikahan yang telah menjadi kebohongan, dari persahabatan yang palsu, dan dari kehidupan di mana aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan siapa kau sebenarnya? Aku adalah seorang wanita berusia 62 tahun yang akhirnya tahu nilainya. Aku adalah seorang pengusaha sukses yang membantu wanita lain mendapatkan kembali kemandirian finansial mereka. Aku adalah ibu dari 2 orang dewasa luar biasa yang menghormatiku. Dan aku adalah kekasih dari seorang pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena apa yang bisa kuberikan padanya. Dan itu membuatmu bahagia. Itu membuatku lebih bahagia dari yang pernah kurasakan selama 20 tahun pernikahan yang sempurna. Malam itu, saat Budi dan aku makan malam di ruang makan kami dengan pemandangan pegunungan, aku memikirkan semua wanita yang telah melewati kantorku selama bulan-bulan terakhir. Wanita yang telah menemukan perselingkuhan. Wanita yang telah ditipu secara finansial oleh suami mereka. Wanita yang telah menghabiskan puluhan tahun tanpa mengetahui nilai mereka yang sebenarnya. Balas dendam, aku selalu mengatakan kepada klienku, adalah hidup dengan baik, adalah membangun kembali hidupmu sedemikian rupa sehingga itu lebih baik daripada kehidupan yang dicuri darimu. Joko berada di sel 3 meter kali 3 meter, makan makanan institusi, dan tidur di tempat tidur yang dia bagi dengan teman satu sel yang mungkin mendengkur. Aku berada di rumah 200 meter persegi, makan makanan gourmet yang disiapkan oleh pria yang kucintai, dan tidur di tempat tidur ukuran king dengan pemandangan taman yang kurancang sendiri. Itu adalah semua pembalasan yang kubutuhkan.